Dia pergi. Dan itu menyakitkan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu pernah membuka diri sepenuh hati. Kehilangan selalu terasa besar saat kita lupa satu hal, bahwa tidak semua yang datang ditakdirkan untuk tinggal. Stoik mengajarkan kita untuk melihat kepergian bukan sebagai kehancuran, melainkan sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu yang bukan milik kita selamanya akan kembali diambil. Orang, perasaan, janji, bahkan masa depan yang pernah kita bayangkan. Yang hilang bukanlah dirimu. Yang pergi hanyalah sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan itu perbedaan penting. Kamu mungkin merasa kosong sekarang, bukan karena kamu hancur, tapi karena ada ruang yang baru saja ditinggalkan. Ruang itu tidak harus diisi dengan siapapun. Terlalu cepat, Stoik tidak menyuruhmu menghapus rasa sakit. Stoik memintamu mengakuinya tanpa berlebihan. Sakit ini nyata, tapi sakit ini tidak mendefinisikan siapa kamu. Kamu tidak kehilangan nilai hanya karena seseorang berhenti memilihmu. Nilaimu tidak pernah dititipkan pada siapapun. Dia pergi, tapi napasmu masih ada. Langkahmu masih bisa berjalan, pikiranmu masih bisa memilih. Dan disitulah kekuatanmu. Kita sering menyangka kepergian orang lain adalah bukti kegagalan diri. Padahal seringkali itu hanya bukti bahwa dua jalan tidak lagi searah. Stoik mengingatkan, keras kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Kamu hanya bertanggung jawab atas sikapmu sendiri. Kamu boleh bersedih, kamu boleh rindu. Tapi kamu tidak perlu menghancurkan dirimu demi sesuatu yang sudah selesai. Kesedihan yang diterima akan melunak. Kesedihan yang dilawan akan berlarut-larut. Maka duduklah sebentar bersama rasa kehilangan itu. Bukan untuk tenggelam, tapi untuk memahami bahwa kamu masih berdiri meski sesuatu telah runtuh. Bahwa kamu masih bernapas meski harapan lama sudah pergi. Dia pergi, tapi kamu masih utuh. Utuh bukan berarti tidak terluka. Utuh berarti kamu tidak menyerahkan kendali hidupmu pada kepergian itu. Stoik tidak memaksamu segera bangkit. Stoik memberimu landasan agar kamu tidak jatuh lebih dalam. Apa yang hilang bukan bagian dari karaktermu. Yang hilang hanyalah sesuatu di luar dirimu. Dan yang berada di luar dirimu tidak pernah menjadi fondasi sejati. Fondasi sejati adalah caramu berpikir, caramu bersikap, dan caramu memilih di saat sulit, saat kamu mulai melihat kepergian sebagai perubahan, bukan hukuman. Beban itu mulai berkurang. Kamu tidak perlu menjadi sama seperti sebelumnya. Kamu hanya perlu menjadi jujur pada keadaan sekarang. Pelan-pelan, kamu akan melihat yang benar-benar penting tidak pernah ikut pergi. Ada fase setelah kepergian yang paling sunyi. Bukan saat dia benar-benar pergi, tapi saat kamu menyadari tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keputusan itu. Di fase itu, pikiran mulai bertanya hal-hal yang tidak pernah memberi jawaban. Apa yang salah denganku? Apa aku kurang? Apa seandainya aku berbeda? Stoik mengajakmu berhenti di pertanyaan-pertanyaan itu. Bukan karena pertanyaan itu bodoh, tapi karena arah mereka salah. Kepergian seseorang tidak selalu berkaitan dengan kekuranganmu. Seringkali, itu hanya tentang batas kemampuan orang lain untuk tinggal. Tidak semua orang siap bertahan dalam kedalaman yang sama. Tidak semua orang mampu menghadapi kedekatan tanpa ingin melarikan diri. Dan itu bukan bebanmu. Kamu lelah karena mencoba memahami sesuatu yang berada di luar kendalimu. Stoik mengajarkan pembedaan yang tegas. Apa yang milikmu dan apa yang bukan, keputusan dia bukan milikmu. Perasaannya bukan wilayahmu. Pilihan untuk pergi bukan tanggung jawabmu. Yang milikmu adalah bagaimana kamu berdiri setelah itu terjadi. Dan berdiri tidak selalu berarti kuat. Kadang berdiri berarti tidak runtuh sepenuhnya. Ada hari-hari di mana kamu bangun dan rasa kehilangan itu masih berat di dada. Stoik tidak menyuruhmu menyangkal hari-hari itu. Stoik hanya mengingatkan, jangan tambahkan penderitaan dengan cerita di kepalamu sendiri. Rasa sedih sudah cukup. Kamu tidak perlu menambah rasa bersalah, rasa malu, atau rasa tidak berharga. Kamu tidak ditinggalkan
karena kamu tidak layak, kamu ditinggalkan. Karena hubungan itu tidak lagi selaras, dan ketidakselarasan bukan dosa. Kita sering menganggap hubungan sebagai penopang hidup. Padahal menurut Stoik, penopang hidup sejati ada di dalam dirimu. Karakter, nilai, prinsip, hal-hal itu tidak ikut pergi. Dia pergi, tapi caramu berpikir masih bersamamu. Dia pergi, tapi integritasmu masih utuh. Dia pergi, tapi kemampuanmu untuk mencintai dengan benar tidak hilang. Yang hilang hanyalah objek cintanya, bukan kapasitasmu untuk mencinta. Dan itu perbedaan besar. Stoik mengajarkan bahwa kehilangan tidak mengambil apapun dari jiwamu, kecuali kamu menyerahkannya. Jika kamu membiarkan kepergian itu menghancurkan harga dirimu, itu bukan karena kepergian, tapi karena penilaianmu sendiri. Kamu boleh berduka, tapi kamu tidak perlu mengubur dirimu bersama masa lalu. Ada hidup yang masih menunggumu di depan, bukan hidup yang sama, tapi hidup yang tetap layak dijalani. And perhaps, saat emosi mulai mereda, kamu akan melihat sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh rasa sakit, bahwa hubungan itu bukan satu-satunya sumber makna dalam hidupmu, bahwa kamu pernah utuh sebelum dia datang, dan kamu tetap utuh setelah dia pergi. Stoik tidak mengajarkan untuk melupakan dengan cepat. Stoik mengajarkan untuk tidak hancur terlalu lama. Waktu tidak menyembuhkan jika kamu terus melukai dirimu dengan pikiran yang sama. Yang menyembuhkan adalah perubahan sikap terhadap apa yang telah terjadi. Saat kamu berhenti menganggap kepergian sebagai kegagalan pribadi, beban mulai berkurang. Saat kamu melihatnya sebagai perubahan arah, bukan penolakan nilai dirimu, kamu bisa bernapas lagi. Dia pergi, tapi kamu masih utuh. Dan keutuhan itu bukan sesuatu yang harus kamu cari. Ia tidak pernah terhilang. Ia hanya tertutup oleh rasa kehilangan yang sementara. Pelan-pelan, kamu akan belajar hidup dengan ruang kosong itu. Dan saat itu datang, kamu akan menyadari yang pergi tidak aman pernah membawa bagian terpenting dari dirimu. Karena yang terpenting tidak bisa pergi. Di titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang dulu sulit diterima, bahwa hidup tidak berhenti karena satu kepergian. Pagi tetap datang, matahari tetap terbit, dan kamu masih ada di sini. Itu bukan kebetulan, itu bukti. Bukti bahwa dirimu tidak bergantung sepenuhnya pada siapapun. Stoik mengajarkan bahwa manusia yang kokoh adalah manusia yang tidak meletakkan fondasi hidupnya pada hal-hal yang bisa pergi. Karena apapun yang bisa pergi tidak pernah layak menjadi pusat hidupmu. Hubungan yang sehat menambah hidupmu. Ia tidak menopangnya sendirian. Dan saat satu hubungan berakhir, yang hilang adalah tambahan, bukan fondasi. Maka kamu masih berdiri. Pelan-pelan, kamu belajar melihat kembali kepergian itu tanpa rasa panik. Kamu bisa mengingat tanpa ingin kembali, bisa mengenang tanpa ingin mengulang. Itu bukan dingin, itu dewasa. Kamu mulai memahami bahwa cinta bukan soal memiliki selamanya, melainkan soal hadir selama mampu. Dan ketika seseorang tidak lagi mampu hadir, kamu tidak perlu memaksa. Memaksa hanya akan mengikis martabatmu sendiri. Stoik mengajarkan untuk mencintai tanpa menggenggam dan melepaskan tanpa membenci. Karena kebencian adalah beban tambahan yang tidak perlu kamu bawa. Kamu tidak perlu memaafkan dengan terburu-buru, tapi kamu perlu berhenti mengikat hidupmu pada luka lama. Kamu tidak diciptakan untuk hidup di masa lalu. Dan di fase ini, kamu mulai mengembalikan energi yang dulu habis untuk memikirkan dia. Kamu mengarahkannya kembali pada hal-hal yang nyata, pekerjaan, tubuhmu, pikiranmu, nilai-nilaimu. Kamu mulai membangun lagi, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menata hidupmu sendiri. Dan disitulah ketenangan muncul perlahan. Bukan karena kamu sudah melupakan, tapi karena kamu berhenti melawan kenyataan. Stoik menyebut ini sebagai keselarasan, selaras dengan apa yang terjadi, tanpa kehilangan arah hidupmu. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa dia pergi?
karena jawaban itu tidak mengubah apapun. Kamu bertanya, bagaimana aku hidup dengan baik sekarang? Dan pertanyaan itu memberi kekuatan. Kamu mulai melihat bahwa kepergian itu mengajarkan satu hal penting, bahwa kamu mampu menjalani hidup tanpa menggantungkan keutuhan dirimu pada siapapun. Itu bukan kesepian, itu kemandirian batin. Kamu masih bisa mencintai, masih bisa membuka diri, tapi sekarang kamu melakukannya tanpa kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Dan jika suatu hari cinta datang lagi, kamu akan menyambutnya. En sen oi pindifei, bukan kebutuhan, karena kamu tahu jika ia pergi lagi, kamu tetap utuh. Dia pergi, tapi kamu masih utuh. Dan sekarang, kamu juga lebih kuat. Di fase ini, kamu tidak lagi mencari penjelasan dari orang yang pergi. Bukan karena kamu sudah mendapatkannya, tetapi karena kamu sadar penjelasan itu tidak lagi kamu butuhkan. Kamu berhenti menunggu pesan yang tidak akan datang. Berhenti berharap ada kalimat penutup yang membuat semuanya terasa masuk akal. Karena hidup tidak selalu memberi penutup yang rapi. Dan Stoik mengajarkan satu hal penting. Ketenangan tidak datang dari jawaban, melainkan dari penerimaan. Kamu menerima bahwa sebagian cerita berakhir tanpa klarifikasi, tanpa permintaan maaf, tanpa kejelasan. Dan kamu tetap melangkah, itu bukan kekalahan, itu kedewasaan. Kamu tidak lagi mengukur hari-harimu berdasarkan apakah kamu masih memikirkannya atau tidak, karena pikiran datang dan pergi, dan kamu tidak lagi panik setiap kali namanya muncul di kepala. Kamu melihatnya seperti awan lewat, lalu hilangnya, tanpa harus diusir, tanpa harus diikuti. Stoik mengajarkan bahwa pikiran bukan musuh. Yang berbahaya adalah ketika kita percaya semua yang dipikirkan. Sekarang, kamu bisa merasakan rindu tanpa harus bertindak, bisa mengingat tanpa harus kembali. Dan itu kekuatan yang tidak terlihat, tapi nyata. Kamu mulai mengerti bahwa keutuhan dirimu tidak pernah tergantung pada kehadiran siapapun. Kehadiran orang lain hanya memperkaya hidupmu, bukan menentukan nilainya. Nilaimu sudah ada sejak awal. Stoik menyebut ini sebagai kebebasan batin, kebebasan dari ketergantungan emosional, kebebasan dari kebutuhan untuk selalu dipilih, kebebasan dari rasa takut akan ditinggalkan. Karena kamu tahu, ditinggalkan tidak sama dengan hancur. Yang menghancurkan bukan kepergian, melainkan keyakinan bahwa kamu tidak utuh tanpanya. Dan keyakinan itu sekarang sudah runtuh. Kamu berdiri di sini, lebih sunyi, tapi juga lebih jujur. Tidak lagi berusaha menjadi versi yang disukai semua orang. Tidak lagi mengorbankan nilai demi kedekatan. Kamu memilih ketenangan dibanding validasi. Dan pilihan itu mengubah cara kamu mencintai ke depan. Kamu tidak lagi melekat. Kamu hadir. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Kamu menghargai keberadaan. Dan jika suatu hari seseorang memilih pergi lagi, kamu akan sedih, tapi tidak kehilangan arah. Karena arah hidupmu tidak berada di tangan siapapun. Dia pergi. Itu fakta. Tapi kamu masih utuh. Dan itu kebenaran yang tidak bisa diambil. Utuh dalam cara berpikirmu. Utuh dalam nilai yang kamu pegang. Utuh dalam kemampuanmu untuk tetap hidup dengan bermakna. Kepergian tidak mengurangi dirimu. Ia hanya mengungkap apa yang selama ini sudah ada. Dan sekarang kamu tahu, keutuhan sejati bukan tentang siapa yang tinggal, tetapi tentang siapa kamu saat orang lain pergi. Stoik mengajarkan satu hal sederhana. Kamu tidak kehilangan dirimu hanya karena kehilangan seseorang. Apa yang berada di luar kendalimu boleh pergi, dan memang akan pergi cepat atau lambat. Orang datang dan pergi, perasaan berubah, keadaan berganti. Itu hukum alam. Dan melawannya hanya akan melelahkan. Yang tetap berada di dalam kendalimu adalah karaktermu. Bagaimana kamu bersikap saat ditinggalkan. Bagaimana kamu menjaga martabat saat hatimu terluka. Bagaimana kamu memilih tetap hidup dengan nilai di tengah kehilangan. Dia pergi. Itu bukan kegagalanmu. Itu hanya peristiwa di luar kuasamu. Yang menentukan apakah kamu runtuh atau utuh bukan kepergian itu, melainkan penilaianmu terhadapnya.
Stoik tidak meminta kamu menjadi kebal rasa sakit. Stoik meminta kamu tidak menyerahkan kendali hidupmu pada rasa sakit itu. Maka kamu berduka, tapi temegan tidak hancur. Kamu sedih, tapi tetap tegak. Karena yang benar-benar milikmu tidak pernah ikut pergi. Kepergian bisa mengambil kehadiran, tapi tidak bisa mengambil karaktermu, tidak bisa mengambil nilaimu, tidak bisa mengambil cara kamu memilih untuk hidup. Dia pergi, dan itu di luar kendalimu. Tapi bagaimana kamu berdiri setelahnya, itu sepenuhnya milikmu. Dan selama kamu menjaga itu, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Karena menurut Stoik, manusia yang utuh adalah manusia yang tetap memegang kendali atas dirinya sendiri dalam keadaan apapun.